Sebelum terbentuknya berbagai organisasi kepemudaan hingga Kongres Pemuda 1 dan 2, perjalanan Sumpah Pemuda dapat dimulai pada awal abad ke-19 ketika beberapa daerah di Minangkabau dan Sumatera melakukan perlawanan kepada pemerintahan kolonial. Peristiwa tersebut memunculkan kesadaran dan membentuk rasa nasionalisme, khususnya di kalangan bangsawan, cendikiawan, dan para pemuda. Konsep nasionalisme tersebut selanjutnya sering bergulir dari suatu diskusi ke diskusi lainnya hingga memunculkan banyak organisasi pergerakan. Beberapa organisasi tersebut tumbuh di berbagai daerah Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatranen, Bon, Jong 5 Islamiten, Bon, dan Jong Lebos. Setelah itu, konsep nasionalisme mulai tersebar dan kuat, mulai dari berdirinya Budi Utomo yang memperjuangkan bangsa Jawa dan Indis C. Partiji yang dinilai dapat menyebarkan paham nasionalisme dengan dasar tanah kelahiran, yaitu Hindia Belanda, terlepas dari etnis dan rasa yang dimiliki. Cipto Mangunkusumo, Ernest Dewes Dekker, dan Srodis Srengenge lebih dikenal dengan sebutan tiga serangkaian menjadi tokoh yang menyebarkan ide nasional dan membentuk jaringan organisasi kepemudaan. Selanjutnya, organisasi kepemudaan Indonesia mulai menerima paham nasionalisme yang banyak disebarkan oleh golongan pelajar dan dari Belanda. Nah, paham nasionalisme inilah yang menjadi ciri bakal kerja sama antara organisasi kepemudaan waktu itu. Salah satu puncaknya ialah dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan menjadi pergerakan monumental bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Kongres Pemuda 2 berlangsung selama 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Adapun tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 2 antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia, memecahkan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan mempengaruhi persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Kongres Pemuda 2 tersebut menyampaikan rumusan 3 janji kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda berikut ini dan makna Sumpah Pemuda tersebut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga, janji tersebut mengandung makna bahwa segala perbedaan pada bangsa Indonesia bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan yang juga sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Arti Sumpah Pemuda bagi kebangsaan Indonesia. Setelah rumusan Sumpah Pemuda lahir berbagai gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia semakin kuat. Tidak hanya itu, semangat Sumpah Pemuda juga mulai mengikis sifat primodalisme atau pandangan yang memegang teguh hal-hal mendasar yang pada individu yang mencakup bangsa, ras, dan agama. Persatuan seperti inilah yang menjadi dasar dan harapan untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. Hal menarik kemudian ialah Sumpah Pemuda juga menjadi cikal bakal dari konsep Indonesia. Rumusan ketiga yang di dalam Sumpah Pemuda menjadi sebuah gagasan untuk menjadi Indonesia, yang juga berarti mengaku bertanah air dan berbangsa Indonesia. Hal ini yang mendasarkan negara Indonesia di kemudian hari yang berbentuk negara kesatuan, bukan berbentuk federal seperti yang diinginkan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Bangkitnya nasionalisme modern. Bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai seorang pelajar, Soekarno muncul sebagai
seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Soekarno juga turut serta memperkarasi berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPKI pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Pada saat itu, semangat untuk memargi imperialisme dan kolonialisme begitu kuat dalam pengikut PPKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerja sama dengan organisasi agama lain. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia PNI terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pemimpin PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itu yang kemudian dibuka dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman kurangan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanan, PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia Pertinda dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sajahari. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekan pada mobil massa, sedangkan Hatta dan Sajahri lebih menekan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menemukan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencakup hasil yang maksimal. Akhirnya ketika tokoh itu ditangkap dan disiagakan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno selama 4 tahun 1934 sampai 1938 diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan. Organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beralih Marxisme mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo di bawah pimpinan Amir Syarifudin dan Aka Gani. Partai ini cenderung menampakkan paham nasionalisme. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan pernah dipimpin para penyanyi yang berhama. Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-klimat. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerindo berada dalam satu arah dan Paridra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Paridra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia karena keberhasilannya dalam pemilihan di Volksraad. Tamrin kemudian memimpin Forum Indonesia Bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.